Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimbakarya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Solehkun Qodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Solehkun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran,
pembuatan modul ajar hingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini, dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah, terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya. Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga kita latih. Nah, selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran.
Tim Digitalisasi Pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 atap, sekolah terbuka, hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap Rimba Karya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimba Karya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Solehkun Qodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Solehkun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu, skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu, pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web, dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID,
Kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini, dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah, terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik ya, teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya. Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga kita latih. Nah, selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah, oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimba Karya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Soleh Kun Kodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Soleh Kun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik ya teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya
Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga kita latih. Nah, selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah, oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok.
Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimba Karya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Soleh Kun Kodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Soleh Kun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web, dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik ya pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya, artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah jadi guru-guru juga kita latih. Nah selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan
yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah, oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimbakarya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Solehkun Qodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Solehkun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran.
Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu, pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik ya teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya. Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah jadi guru-guru juga kita latih. Nah selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan. Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikdasmen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikdasmen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimbakarya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen Solehkun Qodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Solehkun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikdasmen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media, pembelajaran interaktif berbasis web, dan video kecerdasan artifisial.
Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikdasmen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini, dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah, terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik ya, teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya. Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga kita latih. Nah, selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan aksi jemput bola untuk melatih guru digitalisasi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyusuri perkebunan karet dengan tanjakan curam berpadu jalanan rusak untuk mendatangi SMP Negeri 1 Satu Atap Rimbakarya, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekolah tersebut merupakan sasaran dalam kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikdasmen, Solehkun Qodir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Kondisi geografis menurut Solehkun menjadi salah satu pertimbangan Kemendikdasmen mengubah pola pelatihan.
Jika sebelumnya guru lebih banyak dikumpulkan di lokasi pelatihan, kini tim juga mendatangi langsung sekolah dan daerah yang membutuhkan pendampingan. Menurut Solehkun, pola tersebut dilakukan agar pelatihan tidak hanya menjangkau sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Kemendikbudrismen juga menyasar sekolah di wilayah 3T, SMP 1 atap, sekolah terbuka, hingga sekolah umum induk. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Cecep Nedi Sugilar, mengatakan sekolahnya selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pelatihan yang biasanya diselenggarakan di wilayah perkotaan. Kedatangan tim Kemendikbudrismen ke sekolah menurut Cecep justru menjadi pengalaman tersendiri bagi para guru. Bukan sekadar datang membawa perangkat, tim juga memberikan pendampingan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat yang menjadi salah satu fokus pendampingan adalah papan interaktif digital atau PID. Guru tidak hanya diajarkan cara menyalakan dan mengoperasikan papan digital tersebut, mereka juga dilatih bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribunnews Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen menggelar kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di SMPN 1 Atap Rimba Karya. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat SMP untuk memberikan pelatihan digitalisasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung ke tujuan tempat pembelajaran. Tadi kami sempat mewawancarai tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMP Kemendikbudrismen Solehkun Qodir. Dirinya mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pola baru pelatihan dan pendampingan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran. Tadi juga Solehkun mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 100% guru sekolah jenjang SMP akan mendapatkan pendidikan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Tadi Soleh mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah skema yang akan dilakukan oleh Kemendikbudrismen untuk melakukan pelatihan di sejumlah wilayah termasuk wilayah 3T. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendatangkan guru ke lokasi pelatihan. Selain itu skema lainnya adalah juga Kemendikbudrismen akan mendatangi langsung sekolah maupun memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pendidikan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya menyasar wilayah 3T, SMP 1 Atap, sekolah terbuka hingga sekolah umum induk. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah narasumber dari daerah termasuk para guru yang telah dilatih. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam materi advokasi ini terdapat sejumlah materi diantaranya cara menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memantau sekolah yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu juga setiap sekolah dapat mengidentifikasi melalui nomor pokok sekolah nasional setelah mengakses LMS dan mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan mencakup teori dan praktik penggunaan PID, teknik memadukan teknologi dengan konten pembelajaran, pembuatan modul ajar hingga pengembangan media, pembelajaran interaktif berbasis web, dan video kecerdasan artifisial. Program digitalisasi pembelajaran ini juga merupakan program dari Kemendikbudrismen untuk mengubah cara belajar dan mengajar lewat teknologi. Program ini diantaranya pembagian alat interaktif seperti papan tulis digital, laptop, jaringan internet, dan pelatihan bagi guru di semua wilayah. Demikian, Geok. Kalau dari sisi materi pelatihannya itu kami memberikan pelatihan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek gitu ya. Dimulai dari praktek penggunaan papan interaktif digital atau PID, kemudian juga bagaimana PID ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak kita gitu ya. Nah artinya bisa merasakan gitu ya seperti apa nanti anak-anak kita menggunakan perangkat ini dan juga guru-gurunya juga menjadi terbiasa gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat ini. Nah
terkait dengan materi lainnya itu adalah bagaimana teknik pembelajaran yang memadukan teknologi dengan konten gitu ya. Nah, jadi konten pembelajarannya seperti apa dengan teknologi yang ada agar semuanya bisa dilakukan proses pembelajaran yang mendalam ya. Artinya berkesadaran gitu ya, bermakna dan juga menggembirakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dengan perangkat ini guru-guru menjadi terbiasa dan anak-anak menjadi lebih lebih kolaboratif, lebih interaktif dan juga aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian selain itu juga materinya itu adalah tentang pembuatan materi atau pembuatan modul ajar serta pembuatan media pembelajaran interaktif ya, baik berupa MPI, berupa web maupun juga berupa video gitu ya, berupa video yang berbasis kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga kita latih. Nah, selain itu untuk kita guru-guru tersebut biar bisa menyimpan dan juga mendistribusikan konten pembelajaran tersebut, kami juga mengajarkan atau melatihkan guru-guru ini atau sekolah ini dengan yang kita sebut sebagai learning management system gitu ya, sehingga nanti guru-guru kalau sudah punya media ajar, sudah memiliki modul-modul ajar digital gitu ya, selain bisa disimpan dalam bentuk offline ya, juga bisa disimpan dalam bentuk digital di LMS yang bisa diakses untuk oleh sekolah-sekolah oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.